Perpisahan bisa saja muncul dari wanita yang minta pisah. Yang bisa pisah. Hukum asal khulu adalah haram. Rasulullah SAW mengatakan ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihal jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa ada sebab syar'i, maka haram bagi dia surga. Sedikit-sedikit ceraikan aku ya. Nantang, ceraikan aku. Kalau kamu jantan, wahai suamiku ceraikan aku. Suaminya gitu-gitu ini. Kalau tidak ada sebab syar'i, kalau suaminya mungkin ini sedikit-sedikit emosi ya. Kemudian minta diceraikan, maka dosa. Dia tidak akan mencium bau surga. Kata Nabi SAW, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Para wanita yang minta cerai, minta dikhulu, mereka adalah wanita-wanita munafik. Wanita-wanita munafik. Tetapi khulu ini boleh jika ada sebab. Ya, khulu diperbolehkan jika ada sebab. Jika ada sebab syar'i. Contoh, misalnya sang suami ternyata misalnya adalah pelaku maksiat misalnya. Dia telepon cewek terus macam-macam, kadang minum khamar. Ya, misalnya suaminya pelaku maksiat. Suami pelaku maksiat misalnya. Atau suami KDRT misalnya. Entah maksiat misalnya tidak salat atau pelaku maksiat, ganja misalnya suaminya macam-macam ya. Suka nonton yang tidak-tidak misalnya, suaminya macam-macam ya. Ya, pelaku maksiat dia takut. Atau ternyata dia tidak bisa mencintai suaminya. Ini yang repot ini ya. Dia berusaha mencintai suami tapi cinta tersebut tidak datang-datang. Mungkin dulu dipaksa kawin atau ternyata dia tidak bisa dulu pernah pacaran, kemudian ternyata tidak bisa lupa dari yang dulu, akhirnya berusaha cinta suami enggak bisa, dia takut berdosa. Kalau dia lanjutkan pernikahan, dia tidak bisa mencintai suaminya, dia tidak akan taat. Karena kalau wanita tidak sayang kepada suaminya, sulit dia untuk taat kepada suaminya. Disuruh membangkang, mentang-mentang, merasa macam-macam ya. Maka daripada dia maksiat, mending dia khulu. Ini pernah terjadi pada seorang wanita namanya, kalau nggak salah Jamilah, dia minta cerai dari suaminya Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas ini seorang lelaki yang dijamin Rasulullah masuk surga, seorang yang sangat saleh ya. Thabit bin Qais bin Syammas. Tetapi Thabit bin Qais bin Syammas ini adalah seorang yang tidak tampan ya. Istrinya tidak bisa mencintainya. Disebut dia orangnya hitam, kemudian pendek, sehingga dia berusaha mencintai tidak bisa. Sehingga dia bilang, "Ya Rasulullah, aku takut kufur ya. Kalau terus hidup bersama Thabit, bukan kufur kepada Allah, tapi aku takut tidak bisa menjadi wanita yang menjalankan perintah Allah, tidak pandai bersyukur kepada suami. Maka saya minta pisah saja ya." Suaminya tidak mau, suaminya sayang sama dia, tapi dia nekat, dia nggak bisa. Saya nggak bisa lanjutin kehidupan rumah tangga seperti nggak bisa. Saya tidak sayang sama suami saya. Sudah berusaha tapi nggak mampu. Akhirnya Rasulullah dia minta khulu kepada Nabi dan akhirnya Nabi mengizinkan. Maka Rasulullah mengatakan kepada sang wanita, "Atau ruddina alaihi hadiqatahu?" Apakah kau mau mengembalikan mahar dulu? Suamiku kasih mahar berupa kebun. Kata dia, saya kembalikan. Jadi kalau khulu ini ya dengan syarat mengembalikan mahar ya. Hukum-hukum pertama, wanita mengembalikan mahar. Bahkan jika ternyata suami sudah merasa dirugikan banyak, nikah sama wanita sudah dibelikan ini, belikan, lalu tahu-tahu dia minta cerai, minta khulu. Dia bilang, enggak mau, saya sudah rugi banyak sama kamu. Udah belikan mobil, udah belikan rumah, kamu minta khulu, kembalikan semuanya. Boleh. Enak saja sekarang kamu udah punya rumah, udah punya mobil, terus minta khulu dari saya, oh enggak, kembalikan. Boleh. Karena yang minta khulu adalah sang istri. Lain halnya kalau suami yang ceraikan, dia sudah kasih hadiah, enggak boleh ambil lagi. Tapi kalau wanita yang minta kembali, sementara ternyata suami sudah banyak berkorban, suami boleh minta kembali itu semua, boleh saja. Kemudian wanita yang mengembalikan mahar yang kedua tidak dihitung cerai, ya tidak dihitung cerai, tapi disebut fasakh, yaitu
Yang benar akadnya dibatalkan, tapi akad nikah dibatalkan. Seperti beli barang kembalikan, sudah uang kembali, barang kembali. Sehingga tidak dianggap cerai. Ini bukan pendapat yang kuat, bukan dianggap cerai. Yang ketiga, iddahnya hanya 1 kali haid. Kenapa 1 kali haid? Karena bersih, agar rahimnya bersih. Beda kalau talak 1, talak 2, 3 kali haid, siapa tahu bisa kembali. Siapa tahu bisa kembali, makanya 3 kali haid. Suami nunggu, siapa tahu dia berubah, istri siapa tahu berubah supaya normal kembali, mengakui kesalahannya. Tapi kalau khulu 1 kali haid saja. Dia sudah boleh menikah dengan laki-laki lain. Namanya khulu. Khulu itu artinya melepas. Karena asalnya laki-laki dan wanita adalah baju satu dengan yang lainnya. Kata Allah, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Para wanita adalah baju bagi suami, suami adalah baju bagi para wanita. Ketika wanita adalah baju bagi laki, maka dia minta dilepas baju tersebut, sehingga perceraian pun dibatalkan yang minta pihak wanita karena takut. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Kata Allah, jika kalian mereka berdua tidak mampu, khawatir tidak bisa menegakkan perintah Allah, maka tidak jadi masalah. Yang penting bayar fidyah, itu bayar mahar, kembalikan atau bayar-bayar yang lain.